Halo teman-teman, kembali lagi di Futato, Football Data and Story di segmen Weekly Match Review. Di mana aku akan nge-review pertandingan sepak bola yang seru berdasarkan pengalaman personal aku menonton, mau itu full match, mini match atau extended highlight sambil dibarengi dengan opini dan statistik dari kayak FODMOB, SofaScore dan lain-lain. Nah, di pertandingan weekend kemarin ada pertandingan big match yang aku kira bakalan seru karena saling jual serangan, tapi nyatanya agak membosankan, terutama di babak pertama. Apalagi kalau bukan Liverpool versus Arsenal. Nah, gimana review lengkapnya? Yuk kita coba bahas. Oke, dari line up Liverpool memulai dengan formasi 4-2-3-1, formasi pakemnya Arne Slot dengan double pivotnya McAllister dan Gravenberch. McAllister dan Gravenberch itu udah kayak jadi pakem ya buat Arne Slot, tapi nanti bakal ada perubahan sih karena masuknya Curtis Jones. Nah, untuk penyerang masih sama dengan trio Ko Ekitike Salah, di mana Havertz tuh sebagai advance playmaker yang roaming. Di sini tuh kelihatan banget roamingnya seperti apa. Nah, di pertandingan ini Szoboszlai kembali mencatatkan penampilan apiknya sebagai right back. Kayaknya dia mulai nyaman nih. Jadi saingannya tuh bisa sama Bradley dan sama Frimpong. Nah, di sisi Arsenal, Arteta pakai formasi 4-2-3-1 di mana Zubimendi, Rice dan Merino jadi midfieldernya. Nah, biasanya kan attacking midfieldernya ini Odegaard kan. Nah, ini tuh Merino. Nah, mungkin perlu lihat stats sih, apakah Merino ini cenderung lebih bertahan ya. Kalau menurutku Zubimendi dan Rice kan emang cocok nih di defensive midfielder. Tapi kayaknya Merino ini bukan diplot untuk lebih menyerang, tapi lebih bertahan. Apalagi dua backnya ini dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kalau Calafiori dan Timber dipasang itu berarti Arsenal akan main lebih bertahan. Untuk trionya sendiri ada Madueke, Gyökeres dan Martinelli. Aku kira Eze bakalan dimainin karena Martinelli kan memang kata orang kan agak kurang ya, jadinya gak beli Eze kan. Nah, tapi ternyata di pertandingan lawan Liverpool malah Martinelli yang dimainin nih. Kalau sekilas dari line up-nya sih kayaknya Liverpool itu memang berusaha untuk menyerang, Arsenal tuh bertahan. Terlihat dari adanya Merino sih, atau sebenarnya Odegaard itu bisa dipakai tapi kayaknya dia lagi cedera. Coba ya koreksi di bawah kenapa atau gimana sih menurut kalian line up ini tuh kesannya lebih ke bertahan, menyerang atau kombinasi keduanya gitu. Nah, sekarang kita ke facts-nya. Jadi Liverpool dan Arsenal itu kalau dilihat secara momentum dan pas awal-awal pertandingan, aku kira itu bakal saling jual beli serangan ya. Ternyata keduanya itu memulai dengan sangat hati-hati. Jadi kedua tim itu seolah saling menunggu. Nah, itu kelihatan dari momentumnya. Kalau kita lihat grafiknya, intensitasnya itu nggak naik banget untuk Liverpool dan nggak turun banget untuk Arsenal. Maksudnya grafiknya itu standar-standar aja. Kalau yang di babak kedua nih kan kelihatan dia lebih naik, Arsenal lebih turun. Nih berarti kan ada momentum yang tinggi intensitasnya. Nah, ini intensitasnya rendah dan yang aku lihat mereka itu saling bermain tunggu-tungguan gitu. Siapa yang bakal mulai duluan gitu atau siapa yang bikin salah duluan. Nah, kalau kita lihat di line up, sama aku kemarin nonton juga, ternyata cara main kedua tim ini di babak pertama itu cenderung mirip. Di mana kedua tim ini kalau misalkan mereka intercept atau menang duel dapat bola, instruksi yang diterapkan ke mereka atau yang mereka lakukan itu lebih ke regroup dan hold shape daripada mereka langsung counter press melakukan counter attack. Mungkin ada ya 1-2 tapi nggak seintens itu. Jadi lebih dominan regroup dan hold shape. Ada kejutan juga di events kalau kita lihat baru 5 menit main ternyata William Saliba itu udah digantiin sama Mosquera. Untung udah beli Mosquera ya. Kan ini jadi memperdalam squadnya Arsenal nih. Dan kalau aku lihat juga kayaknya pemain Arsenal yang cedera itu nambah ya. Kemarin kan udah Saka, sekarang Saliba ya. Aku nggak tahu kenapa, mungkin apa karena intensi latihannya. Padahal kan atribut terkuat mereka itu segi defensif ya, yang mana kayaknya nggak butuh lebih banyak lari-lari. Atau mungkin mereka cederanya karena harus sering duel ya. Nah, ini aku butuh nih, mungkin pendapat kalian gimana soal kenapa kok Arsenal tuh udah ada yang cedera lagi. Nah, kalau kita lihat line up lagi, permainan kedua tim itu sering diinisiasi dengan play from the back. Jadi pengatur serangannya itu dimulai dari defendernya Van Dijk, Konate untuk Liverpool, Saliba dan Gabriel atau Mosquera dan Gabriel dari Arsenal. Dengan para penyerangnya kayak Gakpo, Ekitike, Salah, Gyökeres, Martinelli, Madueke itu saling ngepress kiper lawan masing-masing. Jadi mereka itu menerapkan skema high press agar skema play from the back dari masing-masing tim itu nggak berjalan. Mereka mencoba untuk mengganggu dengan high press.
Nah, itu bisa kelihatan dari stats kalau kita ke babak pertama, itu possession-nya sama-sama 50%. Tuh, berarti mereka saling kayak bermain menunggu gitu loh. Ini imbang gitu. Nah, dan menariknya kalau kita lihat di passes, kemudian kita lihat ke passes on half dan opposition half itu sama, bedanya cuma satu doang. Ini mirip-mirip banget lah. Nah, ini kelihatan banget nih kalau mereka itu berusaha untuk bermain reaktif, tidak agresif, tidak bermain terbuka, sambil menunggu siapa yang salah duluan nih. Makanya on half-nya kan sama, opposition half-nya sama gitu. Nggak ada yang jomplang banget gitu. Nah, kalau kita ke line up, Liverpool ini cara mainnya untuk high press ya tadi ya, itu berusaha untuk ngepancing high press Arsenal. Jadi misalkan Gyökeres itu ngepress Alisson, Merino, Martinelli, Madueke, Van Dijk sama Konate itu berusaha untuk mengalirkan bola itu ke kanan dan ke kiri. Jadi biar pressingnya itu juga ikut pindah ke kanan ke kiri. Nah, kalau gitu kan berarti tercipta ruang di tengah. Nah, itu jadi makanan empuk tuh buat Gravenberch atau McAllister untuk mengalirkan bola lebih ke depan. Nah, Arsenal tuh juga sama, mereka berusaha untuk memainkan bola terutama dari Raya, koordinasi sama dua center back di tengah, Mosquera sama Gabriel, untuk memancing press. Tapi walaupun demikian, ada salah satu momen di mana Arsenal itu kena counter dari Van Dijk yang tiba-tiba nerobos dari tengah, kemudian mengambil bola. Nah, tapi sayangnya nggak gol karena pengambilan keputusan yang salah dari Van Dijk. Dia operannya tuh terlalu lemah ke Salah apa Wirtz tuh yang di sebelah kanan. Nah, kalau dari segi chance created dan XG, kalau kita coba lihat ke stats, justru itu dimenangkan sama Arsenal. Walaupun tidak sampai 1 ya, 0, sekian. Nah, expected goals ini kelihatan dari serangan Arsenal yang lebih banyak difokuskan ke sisi kiri. Jadi kalau kita lihat line up-nya lagi, Arsenal itu menyerang dengan menargetkan sisi kiri Liverpool, di mana yang dijaga oleh Kerkez. Jadi ada duel sengit tuh antara Madueke dan Kerkez. Beberapa kali juga Arsenal itu mengancam pertahanan Liverpool di box, kelihatan kalau di stats. Kemudian kita ke passes, kalau kita lihat touches in opposition box-nya itu 14 berbanding 2. Jadi cuma 2 kali mungkin ke box-nya Arsenal. Kalau Arsenal tuh mengancam 14 kali yang tadi dari sisi kiri, yang mengakibatkan duel antara Madueke versus Kerkez. Kalau kita lihat pola serangannya Arsenal yang mengandalkan Madueke untuk menyerang Kerkez, itu memang cukup berbahaya ya. Tapi Milos Kerkez ini lebih solid ya, karena beberapa kali tuh Milos Kerkez tuh bukan yang sekali ambil, dia berusaha untuk membayangi Madueke biar nggak ngelakuin antara gocekan, crossing, atau bisa successful dribble ke boxnya Liverpool. Nah, ini kelihatan dari statistiknya Kerkez, di mana defensive contributions-nya itu 9, dan kalau kita lihat ke bawah, dia itu punya headed clearance-nya 3 dan clearance-nya 5. Walaupun Kerkez tuh kayaknya tingginya nggak terlalu tinggi ya, tapi headed clearance-nya dapet lah gitu. Statistik lainnya itu adalah duels, di mana ground duels-nya yang kita tahu ya, Madueke itu kan menyerang dengan dribblenya ya, berarti ground duels kan. Nah, ground duels itu 5-5-nya dimenangkan sama Kerkez. Aerial duels-nya dia masih kalah, 2 dari 4, 50%. Kalau dari Arsenal sih aku bisa ngerti ya, kenapa Arsenal itu lebih menargetkan Kerkez daripada Szoboszlai. Karena menurutku Kerkez itu pace-nya ya mungkin ya, pace-nya nggak sekencang Szoboszlai, terus dia kan agak sedikit lebih pendek, jadi kesannya kayak ngebully gitu loh. Nah, tapi ternyata Kerkez ini kan berotot ya, jadi dia atribut defense-nya bagus dan malah ngebikin Madueke itu dikantongin. Nah, sementara itu kalau kita lihat stats expected goals-nya Liverpool, ya itu sangat mengecewakan ya, 0,09. Juara bertahan tapi pas babak pertama main di kandang sendiri nggak mampu untuk melancarkan expected goals yang berarti. Kalau kita lihat di shot map-nya ini cuman ada 2, satu itu dari McAllister di blok, terus kemudian Gakpo itu miss yang tendangannya ke samping gitu, yang malah nggak ke gawang. Nah, ini bisa terjadi karena kalau kita lihat line up-nya lagi, Arsenal itu bermain dengan sangat solid menurutku. Mungkin karena faktor tadi ada Rice, Merino, dan Zubimendi. Jadi itu membuat pertahanan Arsenal di lini tengah benar-benar sangat compact, susah untuk ditembus. Itu kelihatan dari statsnya. Kalau kita lihat interceptionsnya itu menang 6 berbanding 4. Ini kan berarti ada passing Liverpool atau successful dribble yang diambil sama Arsenal nih, jadi intercept. Kemungkinan ya, aku menduga itu dari lini tengah, karena kemarin tuh Liverpool benar-benar gak bisa ke boxnya Arsenal, berarti kan dicegatnya di tengah. Nah, tapi set piece yang jadi senjata andalannya Arsenal belum mampu berbicara banyak di babak pertama. Kalau kita lihat ke stats, kemudian ke first half,
Nah itu shotnya Calafiori, headernya itu dari corner masih miss, terus kemudian left footnya Madueke dari corner tuh juga di save, terus kemudian right footnya Rice free kick itu miss. Kayaknya ini tuh yang tendangan jubah fans ya. Jadi kayaknya Liverpool tuh memang sudah berusaha untuk memperbaiki aspek bertahan mereka yang buruk dari segi set piece, mungkin dengan latihan marking dan memenangkan aerial duel. Nah sekarang kita ke babak kedua. Kayaknya di babak kedua ini Liverpool tuh udah dikasih suntikan motivasi gitu. Tak Arne Slot bilang apa pas di halftime, Liverpool tuh mainnya jadi lebih beda ya. Dia kayak jadi tim yang berbeda. Di sini Liverpool tuh tampil buat lebih menyerang gitu. Kelihatan banget sih dari pertandingan di babak kedua kemarin. Nah sebaliknya Arsenal itu malah masih mencoba untuk bermain dengan reaktif. Aku paham sih mungkin bermain reaktif karena kan ini di Anfield, lebih baik bermain aman tapi menang gitu. Mungkin Arsenal mikirnya gitu ya si Arteta itu kan. Nah, permainan Liverpool yang lebih menyerang itu bisa dilihat dari statistiknya. Kalau kita lihat possession di babak kedua, Liverpool unggul dengan 56%. Kemudian kalau kita lihat expected goals-nya itu semuanya diborong sama Liverpool walaupun masih 0, belum ada 1. Nah, kalau kita lihat passes-nya hampir semuanya diborong sama Liverpool, kayak passes on half sama passes opposition half. Di opposition half-nya beda dikit sih, cuman beda 3 poin. On half-nya tapi lebih banyak ya, karena mereka kan berusaha untuk membongkar serangan nih. Kanan kiri, gimana nih ngebongkar Arsenal lewat tengah gitu. Nah selain itu di aspek duels pun juga dimenangkan oleh Liverpool, yaitu duels poinnya 24. Kemudian Liverpool banyak menang secara ground duels dan aerial duels. Ini mungkin menunjukkan bahwa Liverpool itu berusaha juga untuk menang di tengah agar bola itu bisa segera mengalir ke depan. Kenapa sih Liverpool bisa bermain lebih menyerang di babak kedua? Nah itu kalau aku lihat itu ada skema link up play dan through ball yang diinisiasi oleh para midfieldernya. Salah satunya kalau kita lihat di Evans yang menginisiasi, maksudnya membantu penyerangan itu lebih ke depan adalah digantinya Alexis Mac Allister dengan Curtis Jones. Kayaknya Alexis Mac Allister itu masih belum fit kali ya, belum 100% fit, jadi cuma 60 menit doang. Nah dengan masuknya Curtis Jones berarti kan dia otomatis menggantikan Mac Allister jadi double pivot kan sama Gravenberch. Nah dengan masuknya Curtis Jones ini jadi kayak semacam aktivatornya Florian Wirtz yang sebelumnya kan dia diinstruksikan untuk lebih ke roam for position ya. Nah dengan adanya Jones yang mainnya lebih maju-maju ke depan, Jones ini bisa jadi opsi umpan. Nah konektornya adalah Florian Wirtz. Jadi katakanlah bola dari Gravenberch itu atau dari Szoboszlai itu bisa diumpan ke Wirtz sebagai konektor yang penghubungnya adalah Curtis Jones. Jadi diumpan ke Wirtz, kemudian diumpan lagi ke Curtis Jones, atau dari Wirtz ke penyerang-penyerang lainnya. Jadi tugasnya Curtis Jones ini dia bisa jadi opsi umpan, penarik lawan, sama ball carrier yang kita tahu di golnya Szoboszlai itu kan dia ball carrier tapi dilanggar kan. Nah tapi resikonya dengan bermain lebih menyerang tadi itu lebih gampang kena counter. Kayak pas Arsenal di menit 60-an sama 70-an, untung itu diblok sama Konate. Nah di game ini Florian Wirtz main lebih bagus dari game sebelumnya. Karena kan yang game sebelumnya lawan Newcastle lebih fisik kan. Kalau di sini kan lebih ke jaga ruang lah, jaga zonal ruang Arsenal. Jadi Florian Wirtz bisa nyari pocket space untuk menjadi konektor. Nah ini kelihatan dari statistiknya. Kalau kita lihat successful dribblesnya di porsi attack itu 3 dari 3 yaitu 100%. Dan kalau kita lihat player facts-nya, dia jadi pemain yang paling banyak dribblenya tuh sukses daripada pemain-pemain lainnya. Dan kalau kita lihat passes into final third-nya itu sekarang 6. Dulu kan kayaknya di bawah itu ya. Jadi ada peningkatan nih untuk match dengan lawan yang lebih menjaga zonal. Jadi dia berusaha untuk mencari pocket space untuk melakukan passes into final third. Kalau chance created-nya sih masih 1 ya, tapi ini bisa dimaklumi karena kalau kita lihat stats-nya, kemudian kita lihat ranking. Nah di passes kemudian chances created itu paling tinggi itu cuma 2, itu pun Victor Gyökeres dan Alexis Mac Allister. Jadi dia udah termasuk oke lah 1 gitu untuk pertandingan yang didominasi oleh permainan reaktif. Ya lumayan lah, ada perkembangan tapi belum yang wow banget ya. Kan kita menunggu assist dan golnya itu ya sebagai pembelian termahal Premier League sebelum Isak diresmikan kemarin. Nah tapi menurutku yang secara stat dan permainannya yang dilihat langsung itu meyakinkan itu Dominik Szoboszlai. Dia bermain lebih ke dalam dan kalau kita lihat statsnya dia itu semakin meyakinkan kayaknya menjadi right back ya. Karena kalau kita lihat defensive contribution-nya aja 14 coy. Right back 14, terus kemudian pass itu final third-nya itu 10. Jadi dia bisa bertahan dengan baik
dan bisa memberikan umpan progresif 10 kali gitu loh. Kayaknya Frimpong dan Bradley mendapatkan pesaing serius ya. Karena kan digadang-gadang nih Dominic Szoboszlai itu akan jadi opsi cadangan, mau mainin Wirtz atau Szoboszlai. Ternyata dua-duanya bisa main, dan Szoboszlai mainnya sebagai right back yang defensive contribution-nya bagus, sama passes into final third-nya juga bagus. Dan tentunya Szoboszlai jadi satu-satunya pemain yang berhasil mencetak thunderbolt goal dari skema free kick sejauh 29 meter dari gawang. Kayaknya tuh dia emang udah latihan deh di training ya. Jadi dia tuh memang atributnya kan tendangan jarak jauh nih. Di timnas Hungaria kan juga dia punya atribut itu, pernah nyetak gol dari jarak yang sejauh itu juga. Nah ini baru kelihatan kayaknya gol sekelas Cristiano Ronaldo sama David Beckham pas pertandingan ini. Nah kalau kita lihat events, Arsenal itu melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Martin Odegaard yang mempunyai sisi kreatif dan Eberechi Eze serta Max Baumann di menit 89. Tapi pergantian pemain ini menurutku masih belum mengangkat serangannya Arsenal, karena kalau kita lihat dari segi XG itu Arsenal masih kalah dari Liverpool. Mereka hanya menang dari segi set play dan on target. Nah kalau menurutku justru Eberechi Eze itu yang harusnya jadi starter, tapi mungkin karena dia belum ada kohesi ya sama pemain lainnya, karena baru masuk kan, latihannya juga baru sebentar, nggak ikut pramusim juga, jadi Martinelli yang dipilih. Tapi kalaupun itu Eze yang main, harusnya akan lebih memberikan penampilan yang berbeda, malah skornya juga bisa berbeda, karena kan Eze sama Madueke kan ini mirip ya, dribblenya bagus, cut inside-nya juga oke, jadi bisa nih Kerkez sama Szoboszlai kesusahan ngadepin mereka. Uniknya di pertandingan ini tuh juga ada kontroversi pelanggaran di kotak penalti ya, yang dilakukan Joe Gomez dan Szoboszlai. Jadi si Joe Gomez itu kayak nyolek-nyolek si Calafiori atau siapa gitu, aku lupa, tapi jatuh dan akhirnya nggak dianggap sebagai pelanggaran. Kalau Szoboszlai kan dia berusaha untuk ngeblok bola pakai bahunya kan, yang ternyata dari dua insiden itu nggak dianggap sebagai pelanggaran oleh VAR karena belum memenuhi syarat minimum. Entah itu keputusan dari VAR yang dari roomnya atau dari wasit di lapangan. Nah kejadian ini bakal bikin Liverpool dijulukin Liverpool lagi ya. Nah memasuki injury time, kalau kita lihat di momentum itu dipegang sama Arsenal. Mereka berusaha untuk mengejar dari skema set piece dan counter attack. Kalau kita lihat statistik, satu-satunya set piece yang dimainkan di babak injury time adalah throw in set piece, header dari Zubimendi, tapi masih diblok. Dan ada satu counter attack dari Gyökeres yang kemudian dilanggar sama Endo. Endo ngelakuin technical foul kepada Gyökeres agar Liverpool mempertahankan keunggulan 1-0 sampai akhir laga. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk sang juara bertahan. Bicara soal player stats, man of the match menurut VoteMob itu dimenangkan oleh Szoboszlai. Aku sih setuju banget ya, karena kita tuh nggak perlu terlalu ngelihat stats untuk melihat performanya dia dan kontributifnya dia dari sisi bertahan, menyerang, dan mencetak satu-satunya gol. Gol free kick spektakuler lagi. Dan kalau MOTM itu bisa dibagi dua, menurutku itu Kerkez itu pantas juga ngedapetinya, karena aspek kontribusinya dia dalam bertahan, terutama menghadapi Madueke, itu salah satu faktor penentu. Coba kalau Madueke lolos, skornya udah nggak 1-0, pasti permainan jadi lebih seru kalau menurutku, saling berusaha untuk balas gol. Oke, kita ke summary. Jadi kedua tim ini, Liverpool dan Arsenal, mengawali laga dengan bermain sangat hati-hati. Mereka berusaha untuk menunggu siapa yang salah duluan, siapa yang kebuka celahnya duluan. Arsenal lebih mengancam di babak pertama lewat skema penyerangan yang difokuskan ke Noni Madueke, namun masih bisa ditahan dengan solid oleh Milos Kerkez. Otomatis babak pertama itu milik Arsenal. Dan fun fact-nya, dua striker andalannya mereka, Ekitike dari Liverpool dan Gyökeres dari Arsenal, benar-benar mati kutu di sini. Mereka dapat rating rendah ya, 6,1. Ini bisa dilihat dari stats keduanya. Di Ekitike itu total shots-nya 0, kemudian di Gyökeres total shots-nya juga 0. Sebaliknya di babak kedua itu lebih dimiliki oleh Liverpool. Niat Liverpool untuk menang itu tuh kelihatan banget. Dan kayaknya Liverpool ini udah jadi tim yang emang desainnya bakalan lebih main all out atau lebih bagus justru di babak kedua atau saat mereka kebobolan duluan.
Udah sering lah ya kita lihat musim-musim Liverpool yang seperti itu saat bersama Klopp, mungkin DNA itu kebawa sampai sekarang. Dan sebaliknya Arsenal kayaknya udah jadi tim yang terdesain untuk menang dengan menonjolkan aspek defensifnya, apalagi skema set piece-nya. Nah, kalau boleh ambil kesimpulan, klub si paling set piece yaitu si Arsenal ya. Untuk kali ini mereka harus terima dikalahkan sama senjata mereka sendiri, yaitu skema set piece dari tendangan free kick yang dilakukan sama Szoboszlai. Oke teman-teman, sekian weekly match review dari pertandingan big match antara Liverpool versus Arsenal yang diselenggarakan di Anfield weekend kemarin. Kalau ada koreksi, saran, pendapat, masukan, atau mau diskusi, please tulis di kolom komentar agar kita bisa diskusi dan makin berkembang lagi lah reviewnya ini. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau suka. Sampai ketemu di weekly match review berikutnya.